Selamat pagi morning people. Kembali lagi di Hot News yang hadir dengan deretan informasi terbaru untuk menemani hari kalian. Informasi pertama, pesawat berjenis karavan milik pemerintah Kabupaten Puncak tergelincir di Bandara Bilorai Sugapa Intan Jaya, Papua. Beruntungnya, 2 awak pesawat dan 6 penumpang selamat. Namun pesawat yang terbang dari Nabire menuju Intan Jaya ini mengalami kerusakan cukup parah. Saat akan mendarat di Bandara Bilorai, ban depan pesawat pecah hingga pesawat tergelincir keluar dari landasan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mendapatkan penolakan dari seorang warga saat berkunjung ke wilayah terdampak gempa di Nagari Kajai, Kecamatan Talumu, Pasaman Barat. Warga mengatakan bahwa Menteri Sosial hanya melakukan pencitraan. Warga itu langsung diamankan Satpol PP dan Mensos Risma tetap melanjutkan kunjungannya. Diduga menemukan handphone di jalan, 3 orang warga mengalami luka bacok serius karena diserang oleh sekelompok orang asing di Desa Amplas, Kecamatan Percuit Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka dengan membabi buta melempari dan merusak rumah korban hingga saatnya korban diseret. 3 korban bernama Julianus Dohare, Sadarman Dohare, dan Martinus Mendrova mengalami luka bacok dan dikabarkan seorang korban saat ini masih dalam kondisi kritis. Akibat kejadian naas ini, istri dan anak korban Julianus Dohare dalam kondisi trauma dan langsung mendatangi Polrestabes untuk pertanyakan penanganan kasusnya. Diketahui, hingga saat ini Satreskrim Polrestabes Medan belum menangkap para pelakunya. Minibus ini terguling dan ringsek parah usai menabrak trotoar di Jalan Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pengemudi mobil yang diketahui merupakan WNA asal Cina ini diduga kuat berkendara dalam kondisi terpengaruh minuman keras. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun sang pengemudi mobil mengalami syok akibat kejadian yang dialaminya. Pemuda tertunduk diam ketika diamankan tim patroli presisi Polres Metro Jakarta Selatan di Jalan Bayam 30, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menurut keterangan salah satu korban, dirinya yang sedang berkumpul dengan temannya, tiba-tiba saja diserang oleh para pemuda tersebut. Komandan tim patroli Prentis Presisi mengatakan, sebelumnya kelima pemuda tersebut sudah dihimbau oleh petugas sejak berada di kawasan Melawai untuk pulang ke rumah. Selepas pulang, para pemuda tersebut malah berkelahi dengan warga sekitar. Sebuah rumah milik warga Roto, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo rusak. Hal ini karena dilempar bom ikan atau bondet oleh orang tidak dikenal. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun sayangnya, keadaan rumah rusak parah. Polisi yang mendapatkan laporan langsung melakukan olah TKP. Pemilik rumah mengaku tidak mengetahui motif lemparan bondet ini. Sampai saat ini polisi masih mendalami kasus dan mengidentifikasi pelaku teror bom bondet ini. Sebuah truk pengangkut 6 ton telur terguling di sebuah tanjakan Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Kecelakaan ini diduga karena sopir tidak menguasai medan jalan dan hanya mengikuti petunjuk jalan dari aplikasi Google Maps. Pemesan telur mengaku menderita kerugian hingga 200 juta rupiah. Truk berhasil dievakuasi, namun pecahan telur masih berserakan di jalan. Masa yang udah modern ini, kendaraan seolah-olah menjadi sebuah kewajiban untuk dimiliki banyak orang agar lebih mudah mencapai destinasi yang dituju. Bahkan karakter yang ada di sejumlah film Hollywood pun nggak jarang menggunakan kendaraan tertentu untuk beraksi di dalamnya. Fungsi dari kendaraan yang ada di film pun berbagai macam, mulai dari digunakan sebagai moda transportasi pada umumnya hingga berfungsi untuk kendaraan perang. Terlepas dari fungsinya yang berbeda-beda serta tampilannya yang unik, sejumlah kendaraan tersebut bahkan bisa dibilang menjadi salah satu hal yang paling ikonis dalam filmnya. Berikut Morning Update telah merangkum kendaraan-kendaraan di film yang ada di dunia nyata. Pertama, mobil Scooby-Doo.
Scooby-Doo adalah sebuah serial televisi Amerika Serikat yang diproduksi untuk acara televisi Sabtu pagi hari atau jam tayang untuk acara televisi anak-anak di Amerika Serikat. Film animasi ini telah diproduksi dalam beberapa versi yang berbeda dari tahun 1969 hingga sekarang. Buat kalian yang tentunya suka film ini, pasti tak asing lagi ya dengan kendaraan yang satu ini. Nah, mobil yang biasa kita lihat dalam film kartun ini ternyata ada loh di dunia nyata. Yang bikin kerennya lagi, mobil ini dilengkapi dengan interior yang cantik dan mobil ini berhasil dilelang dengan harga 200 juta rupiah. Selanjutnya, Mater. Bagi Anda penggemar film animasi Cars, tentunya Anda sangat familiar dengan karakter Town Mater, mobil derek tua karatan yang merupakan sahabat dari tokoh utama Lightning McQueen. Karakter Town Mater di film Cars juga cukup kuat dan begitu berkesan. Salah satu karakter yang paling menonjol dari film Cars ini yaitu Mater, si mobil derek yang berasal dari negara Meksiko. Karena tingkah lucunya, banyak orang yang mengidolakan karakter itu dan ternyata hadir di dunia nyata. Dan karena saking lucunya, banyak orang tertawa melihat mobil ini di jalanan. Berikutnya mobil film Flintstones. The Flintstones merupakan sebuah serial animasi Amerika Serikat yang tayang pada tahun 1960-an hingga 1966. Serial kartun ini dimunculkan pertama kali pada 30 September 1960 dengan mengambil slot penayangan di ABC. The Flintstones bercerita tentang kehidupan keluarga di zaman batu. Dalam serial ini, kejadian yang lucu dan menarik terjadi, baik antara suami istri keluarga Flintstone tetangga maupun teman mereka. Siapa dari kalian yang masih ingat dengan film Flintstone yang memiliki kendaraan jadul unik dan lucu ini? Nah, film keluarga yang menceritakan di zaman batu tersebut memiliki kendaraan yang unik dengan tenaga manusia. Ternyata, kendaraan yang terbuat dari batu dan kayu ini ada loh di dunia nyata. Dan seorang insinyur dari Jerman membuat replika mobil tersebut dari casing mobil tua yang tidak terpakai. Nah, Morning People, itu dia tadi beberapa kendaraan-kendaraan di film yang ada di dunia nyata. Ternyata keren dan unik ya. Semoga bermanfaat. Selamat pagi Morning People. Selamat pagi Haifa. Morning Lutfi. Wah, kamu cantik sekali. Wow, pagi-pagi udah digombalin. Yep. Dan selamat pagi Morning People di rumah. Ketemu lagi bareng aku Haifa Nama aku Lutfi Agizal. di Morning Update. Ada apa di hari ini? Morning update. Yeay. Haifa, Yes. aku mau tanya. Semenjak kamu menikah, kan pasti banyak waktu luang nih. Apalagi lagi pandemi. Kamu pengen ngisi kegiatan apa nih Haifa? Iya, ini dia pas banget ya. Aku kan kemarin juga sempat sakit kan, terus Ya. banyak waktu luang. Jadi aku terinspirasi untuk memanfaatkan waktu luang dengan membuat usaha menggunakan tangan-tanganku yang cantik ini. Wait. Haifa, Apa? kamu itu selain cuman bisa ngebucin, satu lagi kamu cuman bisa tidur, nonton film doang. Emang kamu bisa apa lagi? Aku bisa mencintai suamiku sampai mati. Asik. Enggak deh, aku tuh bisa bikin kerajinan menggunakan clay. Tahu nggak sih? Sekarang kan lagi hits. Oh, kamu pengen belajar bikin clay atau pengen mulai usaha clay? Mm-mm. Tenang, aku punya temen, itu dia udah profesional banget. Wow. Dan omsetnya dia jual sampai puluhan juta Wow. dalam waktu 1 bulan. Wow, berarti aku bisa diajarin Bisa dong. nanti aku ajarin, nanti akan datang ke sini. Tapi Hari ini? sebelumnya, Datang. iya datang. Oke. Tapi sebelumnya kita bakal ngasih tahu informasi yang luar biasa buat Morning People dulu. Ada Ya. apa, Haifa? Kita punya informasi tentang tempat yang horor Oh, di Kota Medan. Penasaran gak sih? horornya lebih hororan ke rumah mantan apa di kota Medan? Ya ini kayaknya. Kita lihat aja ya. Ini dia. Seperti yang sudah kita ketahui, jika Medan memiliki banyak tempat wisata yang populer dan juga menarik untuk dikunjungi. Selain tempat wisata, ternyata Medan juga memiliki beberapa tempat yang dikenal angker yang penuh dengan aura mistis. Penasaran? Berikut Morning Update telah merangkum tempat horor yang ada di Medan untuk Anda. Pertama, Rumah Chong Afi. Rumah yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 105 ini dulunya dibangun oleh seorang pedagang kaya raya yang dikenal suka membantu masyarakat sekitar pada masa itu. Tetapi, rumah ini dikabarkan sekarang sudah tidak dihuni lagi oleh pemiliknya. Dan kabarnya, masyarakat sekitar sering melihat sosok penampakan hantu wanita dengan memakai baju berwarna merah muda di sekitar rumah Chong Afi tersebut. Kedua, Taman Teladan.
Taman Keladan merupakan salah satu tempat wisata gratis yang terletak di Jalan Sisingamangaraja. Di Taman Keladan ini memiliki banyak pepohonan rindang yang membuat udara di sekitar taman menjadi sangat segar dan sejuk. Tapi di sisi lain, ternyata ada beberapa pengunjung maupun masyarakat sekitar yang sering melihat sosok penampakan hantu seperti kuntilanak di pepohonan tersebut pada waktu malam hari. Terakhir, Sun Plaza. Sun Plaza merupakan salah satu mall terkenal di Medan yang memiliki banyak cerita mistis. Mall yang terletak di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin nomor 7 ini dulunya pernah ada seorang wanita yang bunuh diri. Konon katanya, wanita itu sampai sekarang masih sering mengganggu pengunjung mall dan bahkan ada beberapa yang pernah melihat sosok wanita tersebut. Nah, morning people, itu dia tadi sederetan tempat di Medan yang dikenal angker dan menyeramkan. Gimana? Kalian tertarik untuk tertantang dan mendatangi tempat-tempat tersebut? Terima kasih, semoga bermanfaat. Hello morning people, siapa di sini yang hobi memancing? Kegiatan memancing adalah sebuah aktivitas yang menyenangkan dan menenangkan ya. Namun apa jadinya jika ada kejadian tak terduga saat melakukan kegiatan tersebut? Seperti tidak sengaja bertemu hiu putih, hampir dimakan paus, atau hampir tenggelam. Wah, pasti jadi pengalaman yang tak terlupakan ya morning people. Berikut beberapa momen menegangkan yang tertangkap kamera saat memancing. Terlihat ada sekumpulan burung sedang berterbangan menangkap ikan di atas air laut yang gelap. Beberapa penyelam juga terlihat sedang berenang di laut dan perenang lain berada di kapal untuk merekam video. Tak berselang lama, ada 2 ekor paus bungkuk muncul ke permukaan untuk memakan hewan-hewan kecil yang berkerumun. Momen menegangkan ini terjadi ketika salah satu penyelam hampir ikut termakan juga oleh paus tersebut. Ia langsung berenang menuju arah kapal untuk menyelamatkan diri. Wah, itu pasti menjadi pengalaman tak terlupakan dan menegangkan ya morning people. Jika berada di dalam sekumpulan ikan hiu, pasti beberapa orang akan merasakan takut dan menghindari kumpulan tersebut karena takut digigit. Namun berbeda dari orang ini ya morning people, terlihat ada bapak berbaju kuning sedang antusias melihat sekelompok hiu mengitari perahunya. Bahkan ia sampai punya ide untuk mengelus kepala hiu tersebut. Sialnya, ia malah hampir tercebur nih morning people. Saat ia berhasil menarik dirinya dari air, ia kaget dan memandangi tangannya. Ia juga beberapa kali memegangi tangan kanannya, seakan memastikan tidak ada luka karena hampir termakan hiu. Hi, serem banget ya morning people. Ingat pak, hewan buas tidak boleh dielus sembarangan ya. Digigit ular saat menangkap ikan. Umumnya, jika ingin menangkap ikan, seseorang akan menggunakan perlengkapan pancing. Namun tidak dengan 2 orang ini. Satu orang tengkurap, mencelupkan kepalanya, lalu menangkap ikan dengan 2 tangannya yang kosong. Salah satu orang lagi membantu dia menaruh ikan ke dalam ember orange. Tapi, sesuatu tak terduga terjadi. Saat ia mencelupkan kepalanya, hidung dari orang berbaju putih ini digigit oleh ular. Panik, rekannya berbaju biru memukul ular itu dengan sendal lalu menariknya. Untungnya setelah ditarik, ular itu lepas ke kolam lalu berenang menjauhi 2 manusia itu. Mas, lain kali pakai alat pancing ya. Jika morning people ingin memancing sambil berenang, morning people harus tahu secara detail mengenai area tersebut ya. Jangan sampai ternyata terdapat ikan karnivora di air itu. Bisa-bisa nanti nasibnya berakhir seperti ikan pada video ini yang dimakan dengan ganas oleh sekumpulan piranha di sungai Amazon. Ngeri banget ya morning people. Walaupun pada kenyataannya ikan piranha jarang memakan manusia, namun manusia tetap harus berhati-hati ketika berenang di air yang ada ikan piranha atau ikan karnivora. Ditambah lagi, gigi piranha sangatlah kuat dan dapat memotong ranting pohon. Jika morning people berada pada situasi itu pasti sangat menakutkan ya. Oleh karena itulah, kita harus berhati-hati dimanapun kita berada. Sekalipun saat kita melakukan hal yang kita senangi. Sebuah bus pariwisata yang terparkir di rumah warga di Kecamatan Cisoka, Tangerang terbakar. Untung saja, kobaran api tidak menyambar rumah warga yang berdekatan dengan bus. Menurut informasi terakhir, belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Namun warga melihat api tiba-tiba saja membesar begitu saja dan dengan cepat merambat ke dalam bus.
Tingginya intensitas hujan menyebabkan air sungai di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang meluap. Akibatnya ratusan rumah terendam banjir. Tak hanya itu saja, derasnya volume air sungai juga merendam jalan penghubung desa dan nyaris memutus akses jalan karena tergerus. Warga pun berupaya mengeluarkan air yang masuk ke dalam rumah serta memindahkan barang-barang yang terdampak banjir. Menurut warga setempat, meluapnya air lebih parah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Naas, peristiwa ini terjadi dini hari saat warga terlelap tidur. Desa yang paling parah terdampak berada di Desa Dalu 10. Kita doakan saja semoga semuanya tetap selamat ya pemirsa. Objek wisata Taman Burung di Kabupaten Siak Riau kondisinya sungguh memprihatinkan. Padahal untuk mengurus Taman Burung tersebut telah dikucurkan dana sekitar 3 miliar rupiah. Alhasil, warga pun menyayangkan Taman Burung yang menjadi ikon ekowisata Siak ini karena sama sekali tidak bisa digunakan. Bahkan kandang burung seluas 4.000 meter persegi hanya berisi beberapa ekor burung merpati dan 1 ekor burung elang. Objek wisata ini bahkan dibangun dalam 2 kali penganggaran, yakni tahun 2014 dan 2017. Sejumlah fasilitas pun mulai rusak. Masyarakat meminta kepada penegak hukum agar memantau proyek ini supaya anggarannya tak sia-sia. IPDN Kemendagri bersama TNI Angkatan Laut serta relawan COVID-19 menutup rangkaian kegiatan gebiar vaksinasi booster COVID pada 3 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang menjadi persinggahan terakhir. Vaksinasi sendiri dilakukan di 5 titik lokasi. Salah satunya adalah Klenteng Sampokong. Gebiar vaksinasi sendiri telah dimulai pada tanggal 26 Februari dan merupakan rangkaian dari Disnatalis IPDN ke-66. Jadi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu memang kita sudah siapkan mulai dari Kabupaten Batam, Kabupaten Kendal, dan Kota Semarang. Betul. Jadi kita memang ingin masyarakat tergerak semuanya. Dengan demikian, secara keseluruhan kegiatan gebiar vaksinasi booster hari pertama sampai dengan 3 telah tercatat 15.446 orang sudah divaksin, meliputi Kabupaten Batang sebanyak 4.709 orang, Kabupaten Kendal 3.089 orang, dan Kota Semarang 7.648 orang. Morning people, ngomong-ngomong soal vaksin nih, siapa yang belum vaksin ayo. Nah, kita tuh harus vaksin booster ya morning people, seperti yang sudah dilakukan oleh IPDN Kemendagri yang tadi. Nah, ngadanya itu vaksin boosternya untuk masyarakat Klenteng Sampokong di Semarang. Wow, tapi ngomong tentang Klenteng Sampokong yang bagus banget. Haifa, kapan-kapan aku ajakin kamu ke Semarang, mau nggak? Mau banget nih, pas banget. Aku lagi setuju sama Lutfi. Kita setuju harus vaksin dan setuju kapan-kapan morning update bisa kali jalan-jalan ke IPDN Kemendagri. Maksudnya ke Klenteng Sampokong maksudnya. Waduh, kamu mentang-mentang suami kamu lagi terbang ya, kamu pengen lihat yang ganteng-ganteng di IPDN. Nah, Eva, kamu kan tadi pengen belajar clay kan? Aku sudah datengin teman aku ini, kita sambut. Ini dia. Mbak Helena Clay. Yeay, selamat pagi Mbak Helena. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Aduh, di sini udah ada peralatannya nih Vi, kayaknya ya Vi ya. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol boleh ya Mbak Helena? Boleh. Penasaran banget ya Vi, aku boleh nggak nanya duluan? Boleh, silakan. Mbak Helena sejak kapan sih berbisnis clay seperti ini? Bisnis clay ini baru banget, baru Agustus kemarin. Semenjak pandemi ya? Iya, pandemi. Wow, pas banget, cuan-cuan semenjak pandemi. Nah, ini ngomong-ngomong clay itu sebenarnya apa sih? Ini apakah tinta atau apakah tepung, apa tanah liat sih sebenarnya? Kalau ini tuh lebih kayak plastisin yang buat mainan anak-anak sih. Bahan dasarnya apa ya nih? Wah, itu saya kurang tahu sih kalau Kurang bahan tahu dasarnya. ya? Iya, biasa beli jadi aja. Oh. Namanya biasanya polymer clay. Polymer clay. Iya. Ini boleh nggak sih dipraktekin cara Boleh, penggunaannya kayak apa? Karena waktunya takutnya nggak cukup, kemarin aku udah bikinin yang setengah jadi. Ini boleh aku buka ya? Boleh. Oke. Nih yang setengah jadi ada buat Kak Haifa sama Kak Lutfi. Oke. Wow, gemas banget. Iya, nah, jadi di Wow. sini kan produk akhirnya tuh kurang lebih seperti ini. Jadi sekarang kita tinggal tambahin detail-detailnya aja kayak rambutnya, Oke. gitu-gitunya. Nah, Kalau boleh tahu ini kan lumayan detail ya gambar-gambarnya ya, mungkin bisa dilihat nih. iya. Sebenarnya kesulitannya sendiri apa sih untuk membuat clay seperti ini? Sebenarnya lebih susah
kalau customernya punya banyak request sih Kak. Kayak kalau request baju batik kayak gitu itu lebih PR sih. Tapi kalau yang kayak polos-polos aja itu nggak jadi kendala gitu. Nah, aku dengar-dengar nih dari teman-teman kuliah tuh, katanya kamu penghasilannya sampai puluhan juta dalam 1 bulan. Bener nggak sih jualan kayak gini sampai puluhan juta? Kadang-kadang. Wow. Aku jadi inget ini mainan kita waktu kecil ya, Vi ya. Terus ternyata bisa menjadi ide bisnis dan menghasilkan cuan-cuan yang banyak loh. Iya. Oke, boleh nggak diajarin dari seperti ini jadi kayak gini tuh kayak apa? Boleh aku taruh dulu ya? Boleh. Oke. Nah ini kan aku udah bikin base-nya. Jadi sekarang kita praktek ke bikin rambutnya aja kali ya Kak. Nah untuk kakak kan rambutnya warna hitam nih. Jadi aku pakai clay warna hitam di sini. Terus langsung aja kita ambil dikit-dikit. Terus kakak mau coba buat dulu Kak? Oke, cukup aku bikin Kalau dikit aja. rambutnya Aku cowok. nggak mau bikin rambut soalnya dia belum tumbuh rambutnya. Oh oke. Aku rambutnya mau bikin warna blonde, boleh? Oh boleh. Boleh Kak. Ambil dikit-dikit terus di roll aja. Di roll. Oh dikit aja ya? Terus digepeng-gepengin. Terus ambil ininya nih Kak, biar ada detailnya. Oke. Nah nanti hasilnya kayak gini ya? Iya. Oke, sambil kamu buat, aku pengen kasih tahu ke Morning People nih. Nih, ini hasilnya nanti bisa dijual di online shop. Nanti jadi ataupun kayak gini di Kak. Terus nanti tinggal ditempelin aja. Ngomong-ngomong ini harganya sampai berapa kalau dijual? Mulai dari 350 Wow, 350? harganya sesuai request sih Kak. Oh. Kalau makin susah biasa harganya menyesuaikan gitu. 350 ya? Iya. Marginnya berapa ya? Ya, Modal dasarnya. Ya Modal lumayan dasarnya kira-kira lah. berapa nih kalau dari 50.000? Modal dasarnya mulai dari 100 lah. Wow, 300% Morning People. Dan tidak bisa basi, ini luar biasa. Iya, ini nggak bisa rusak Kak, soalnya kan bunga yang dipakai tuh bunga kering. Jadi dia itu selamanya nggak akan layu. Wah, sama layu. Wah, Morning People, kita akan bahas lagi mengenai clay ini dan bagaimana cara membuatnya nanti sama masternya. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Update. Ada apa di hari ini? Morning update. Hello Morning People, Medsos Viral hadir lagi. Tentunya untuk menayangkan konten-konten yang viral di media sosial. Sebuah kamera mobil merekam pengendara motor dengan kecepatan tinggi muncul dari arah kiri dan hendak menyusul truk kontainer. Sebelum berhasil menyusul, motor itu menabrak separator jalan hingga terjatuh dan nyaris terlindas kontainer. Untung gak kelindes ya Morning People. Makanya kalau mau nyusul truk besar jangan maksain. Harus lebih waspada dan menghindari blind spot. Berkendara motor sambil berdiri sambil kebut-kebutan, tak sengaja tangan terlepas dari stang motor. Alhasil, pengemudi pun jatuh. Namun motor tetap berjalan hingga masuk ke dalam jurang. Aduh si abang, motornya jangan dibuang-buang dong. Makanya jangan ngebut-ngebut ya. Kalau udah jatuh ke jurang kayak gitu, kan jadi repot ngambilnya. Sekelompok remaja yang sedang melewati gang, terekam CCTV sengaja mematikan meteran listrik rumah seorang warga. Kemudian para remaja tersebut lari kabur setelah listrik rumah tersebut padam. Yang kayak gini nih, gak boleh ditiru ya Morning People. Biar apa sih iseng kayak gitu? Kayaknya keterlaluan banget deh. Kan kasihan listriknya jadi padam. Pria ini menyawer penyanyi di panggung saat asik menikmati lagu sambil berjoget. Saking asiknya, pria ini tak sadar kalau di belakangnya sudah ada sang istri yang memperhatikannya. Setelah berbalik badan, pria itu seketika meleot dan tersenyum malu karena ketahuan sama istrinya yang tampak kesal karena tingkah suaminya.
kan? Jogetnya asik banget sih. Kalau ketahuan basah kayak gitu, udah nggak bisa berkutik apa-apa lagi deh ya. Momen mengharukan terjadi antara tentara Rusia dan nenek asal Ukraina. Nenek tersebut panik dan menangis karena hampir mati terkena mortir. Dengan penuh perhatian, tentara Rusia menyelamatkan nenek tersebut dan mengajaknya ke tempat yang lebih aman. Jadi ikut sedih deh, lihat neneknya nangis kayak gitu. Doa terbaik untuk mereka ya. Semoga perang Rusia dan Ukraina cepat berakhir. Sebuah mobil di daerah Darwin, Australia, terekam CCTV menerobos jalan dengan 4 jalur yang berbeda. Terlihat jalanan tersebut padat dengan kendaraan lainnya. Anehnya, mobil itu bisa melaju dengan lancar tanpa menabrak mobil lain satupun. Walau nggak memakan korban dan nggak menabrak mobil lainnya, tindakan ini tetap berbahaya. Aduh, ngeri banget deh. Inilah kepadatan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Puncak Bogor pasca long weekend kemarin. Sepanjang jalan dipenuhi dengan kendaraan motor dan mobil yang berasal dari Jakarta. Karena kemacetan ini, jarak yang biasa ditempuh 4 hingga 5 jam dari Jakarta harus ditempuh dengan 12 jam. Ini mah lautan helm bener-bener. Macet banget. Oh my god, kalian yang sabar ya. Kalau kayak gini sih, niatnya mau healing, malah jadi sinting karena ngelihat jalanan yang padat banget sama pengendara. Hello morning people, CEO Tesla Elon Musk merilis sebuah video yang menunjukkan bagaimana perusahaannya Neuralink, sebuah perusahaan antarmuka otak komputer, telah mengembangkan teknologinya hingga chip tersebut dapat memungkinkan seekor monyet untuk bermain video game dengan pikirannya. Rencananya nih, chipnya juga akan ditanam ke otak manusia. Inilah yang menjadi kontroversi hangat di masyarakat. Berikut beberapa fakta microchip pada manusia buatan perusahaan Neuralink. Neuralink, perusahaan dari Elon Musk, telah mulai merekrut direktur uji klinis, membawanya selangkah lebih dekat untuk mengembangkan teknologi yang dapat menghubungkan pikiran manusia secara langsung ke perangkat. Tujuan Neuralink adalah untuk membangun sesuatu yang disebut antarmuka komputer otak, yang memungkinkan orang untuk mengirim dan menerima informasi antara otak mereka dan komputer secara nirkabel menurut situs web Neuralink. Misalnya orang lumpuh dengan chip Neuralink yang ditanamkan di otak mereka dapat mengontrol mouse dan juga keyboard tanpa menggerakkan anggota tubuh mereka. Informasi juga dapat ditransmisikan dengan cara lain dan memungkinkan otak seseorang untuk mensimulasikan indera peraba. Neuralink pada tahun 2021 menerbitkan video monyet yang muncul untuk mengendalikan komputer dengan pikirannya. Selama proses tersebut, chip otak merekam aktivitas neuron monyet dan kemudian memasukkan data ke dalam algoritma yang akan memprediksi gerakan tangannya secara real time. Akhirnya monyet itu bisa memainkan game menggerakkan kursor ke tempat yang dia inginkan tanpa menyentuh joystick. Rilis ini memicu kontroversi karena dianggap penyiksaan binatang. Menanggapi tuduhan tersebut, Neuralink mengatakan penggunaan hewan penelitian bukanlah hal baru di bidang perangkat dan perawatan medis. Neuralink berkomitmen untuk bekerja dengan hewan dengan cara yang paling manusiawi dan etis. Neuralink mengatakan mereka tidak pernah puas dengan standar kesejahteraan hewan saat ini. Neuralink akan selalu mendorong untuk berbuat lebih banyak untuk hewan yang berkontribusi banyak bagi kemanusiaan. Perangkat Neuralink ditanamkan langsung di otak karena menempatkan di luar kepala tidak akan mendeteksi sinyal yang dihasilkan oleh otak secara akurat. Neuralink dapat digunakan untuk mengoperasikan ensefalopati. Hal ini juga dapat digunakan sebagai penghubung antara otak manusia dan teknologi. Ini berarti orang dengan kelumpuhan dapat dengan mudah mengoperasikan ponsel dan komputer mereka secara langsung dengan otak mereka.
Tujuan utamanya adalah untuk membantu orang berkomunikasi melalui pesan teks atau suara. Tentu saja Neuralink tidak sebatas itu saja. Bisa juga dimanfaatkan untuk menggambar, memotret, dan melakukan aktivitas lainnya. Morning People, Elon Musk mengkonfirmasi bulan lalu bahwa uji coba manusia akan dilakukan pada tahun 2022. Dimulai dengan pasien lumpuh yang akan menggunakan antarmuka untuk mengendalikan komputer dengan pikiran mereka. Ini semua adalah bagian dari rencana untuk menggunakan Neuralink untuk mengobati orang dengan gangguan dan penyakit otak. Elon Musk mengatakan bahwa itu akan menyelesaikan masalah otak dan sumsum tulang belakang yang penting dengan perangkat yang ditanamkan dengan mulus. Sistem Neuralink akan menjelaskan banyak fungsi otak. Efek samping dari proyek ini adalah Anda akhirnya akan tahu banyak tentang bagaimana fungsi otak. Sekarang dapat menebak seberapa banyak pencarian dan pemrosesan informasi akan ditingkatkan. Dan sekarang Anda dapat mengambil penilaian cepat setelah menganalisis setiap pesan visual. Proses pengambilan keputusan manusia pasti akan berubah. Dan ini juga akan mempengaruhi perilaku. Di era informasi ini, manusia menginginkan nostalgia. Perangkat ini akan mampu menyimpan kenangan sebagai repositori. Seorang dapat pergi dan mengunjungi kembali memori dan mengubah suasana hati sesuai permintaan. Kondisi kognitif seperti demensia dapat dengan mudah ditangani. Nah, Morning People, apakah tertarik untuk menjadi orang pertama dengan microchip di otak? Kita masih ngobrol dan bikin clay bersama Mbak Kelly dan Lutfi juga kayaknya asik banget nih bikin clay. Kita lanjut ngobrol ya. By the way ini hasil yang tadi dikerjain oleh Mbak Kelly cepet banget ya, nggak nyampe 5 menit kayaknya udah berhasil dan udah hampir jadi selesai. ya? Iya. Kamu juga lagi bikin ya, Vi? Aku lagi bikin. Oke, aku sambil tanya-tanya ya. Ya. Nah, Mbak Kelly ini tadi tuh aku pengen nanya deh, kira-kira kalau kayak gini ini membutuhkan suatu skill khusus nggak sih? Membutuhkan sih, karena dulu aku pribadi juga les dari kecil, kayak dari kecil tuh udah belajar bikin banyak bentuk-bentuk lainnya gitu. Oh, oke. Jadi ini les dari kecil nih, ada lesnya? Ya. Oke, les bikin clay, wow. Nah kalau Morning People pada pengen belajar nih, bisa nggak kamu ngajarin Morning People di rumah? Atau Untuk- punya kemana gitu? Untuk sekarang sih aku belum buka kursus, tapi berencana akan buka. Jadi boleh kepoin aja ke Instagramnya @creategifshop. Oke. Wah. Dan ini kalau misalnya boleh tahu, pas awal buka usaha itu modalnya berapa sih? Sebenarnya modalnya nggak gede-gede banget sih, Sekitar berapa? sekitar ya 200.000 lah. 200.000. Bentar. Modalnya 200.000. Begitu jadi hasilnya segini, langsung jadi 300.000. Uang modalnya masih ada tuh. Waduh. Wah. Cuan banget nih. Kayaknya istri aku harus nonton ini deh. Sayang kamu nonton ini nanti belajar, nanti aku yang jualin. Ya udah kita Ya. sambil praktek lagi, sambil ngerjain lagi, tapi aku sambil ngobrol-ngobrol lagi. Nah, Ya. kalau misalnya nih gitu ada yang mau pesen ke Mbak Kelly, itu biasanya kita minta bentuk khusus atau emang udah ada bentuk-bentuk spesifik sih? Biasanya customer itu kirim foto Kak untuk referensi aku. Nanti aku bikin kayak orang-orang ini sesuai foto yang dikirim gitu. Dari rambutnya, kacamata, bajunya gitu. Paling sulit biasanya bikin apa? Banyak sih, waktu kemarin itu ada orderan dari Pak Polisi, itu bikin bajunya lumayan ribet kan, banyak atributnya. Wow. Terus pacarnya tuh dokter. Jadi Wow. bikinnya rada detail-detailnya gitu pakai stetoskop gitu. Bisa itu dalam berapa lama itu bikin kayak gitu? 2 hari. 2 hari? Iya. Wow. Tapi kalau lagi banyak orderan ya bisa lebih lama, soalnya kan ngerjainnya sekaligus gitu. Oke. Iya. Nah ini lagi dibikin apa nih, Kelly? Aku lagi bikin matanya. Kalau misalnya ini salah bikin, apakah harus ngulang dari awal? Iya. Wow. Oh, jadi memang mahal itu karena tingkat kreativitas seninya tinggi ya? Iya. Nah, seperti punya aku nih sudah jadi. Nih, lihat nih, aku bikin siapa? Aku bikin 3, 2, 1, close the door. Om Deddy Kobuzer. Lucu nggak? Tadi, Pi, ngomong-ngomong itu lucu banget mirip kamu. Ya, kirain kayak Om Deddy atau Om Anji Manji. Tapi Ya. kali ini keuntungannya kalau misalnya kita berbisnis clay itu apa sih? Mungkin dari segi omset atau dari segi yang lain gitu. Kalau dari omset menurut aku lumayan banget sih Kak. Boleh Karena boleh bocorin nggak berapa? ya sebulan bisa 10 sampai 15-an deh. Wow, Vi, dari 200.000 modalnya. Seriusan? Iya. Wah, gaji UMR aku kalah dong. Wah, apa aku sampingannya sambil ini ya? Iya bisa jadi. Boleh banget.
Tadi juga sempat cerita ya kalau misalnya customer tuh mintanya aneh-aneh katanya. Ada yang minta bikin seragam polisi sama dokter ya? Iya, terus ada juga yang request batik, terus ada juga yang request penulis naskah. Itu nggak cuma bikin orangnya tapi ada bikin kameranya juga, terus bikin tumpukan naskah, laptop kayak gitu-gitu. Wow. Nah, kalau kamu perlu tahu nih Haifa, dia nih bikin usaha seperti ini tapi sambil kuliah loh, Haifa. Hebat ya. Hebat Kamu banget. masih kuliah kan? Masih. Di mana kuliah? Aku di China. Wow. Di Cina kuliah ya, Iya. sambil jualan ini juga ya. Iya, betul. Wah. Salut. Tapi dalam perintis bisnis ini pasti kan nggak mudah ya Kelly ya. Pernah nggak sih kamu misalnya dipandang sebelah mata sama orang gitu gara-gara memulai bisnis ini? Sejauh ini nggak ada sih kayak memandang sebelah mata gitu. Oke Ada deh. nggak yang ngomong gini, itu kan nggak pernah akan ada yang mau gitu. Enggak sih, sejauh ini sekitar aku suportif semua sih. Wow. Oke. Iya. Nah Lutfi nih sambil Ya. Mbak Kelly menyelesaikan finishing ya hasil akhirnya. Kita juga punya sayang lain yang lebih menarik. Abis ini juga kita masih ngobrol-ngobrol sama Mbak Kelly tetap di Morning, Morning Update. Update. Ada apa di hari ini? Selain mandi, setelah pagi hari, kita pasti akan merasa kelaparan dan ingin mengunyah sesuatu. Entah itu makanan berat atau ringan. Apalagi makanan tersebut adalah makanan yang Anda suka. Seperti nasi padang, bakso, atau sate. Nyam nyam nyam. Langsung order online deh, agar tidak makin kelaparan ya. Nah, tapi bagaimana jika makanan tersebut berukuran besar dengan jumlah yang banyak? Sepertinya tidak mungkin jika dihabiskan sendirian ya. Nah, berbicara tentang makanan besar, Morning Update punya deretan makanan terbesar di dunia yang sudah berhasil memecahkan rekor dunia. Langsung saja yuk. Pertama, cocok banget untuk dinikmati di musim panas nih Morning People. Es krim. Ya, es krim. Nah, kali ini ada rekor dunia seorang pria bernama Dimitri Panchera yang berhasil memasukkan puluhan hingga ratusan skop es krim ke dalam satu kon loh, hingga menjulang tinggi tanpa jatuh sedikit pun. Untuk membuat skopan es krim raksasa ini dibutuhkan sekitar 722 kontainer es krim. Dan tentu saja ini menarik perhatian penonton yang melihatnya. Jadi ngiler nggak sih Morning People menikmati es krim di pinggir pantai? Berikutnya adalah burger. Makan satu burger saja, kita sudah kekenyangan ya Morning People. Apalagi jika ukuran burger itu berpuluh kali lipat. Wah, ini sih harus dibantu puluhan orang untuk memakannya ya. Seperti burger terbesar satu ini, yang dibuat di Niederbayern, Jerman. Burger dengan berat 1114 kg itu dibuat oleh beberapa orang. Di antaranya adalah Rudi Dittel, Hans Maurer, dan Christian Dischinger. Isian burger ini sendiri terdiri dari 1000 kg daging giling, 70 kg tomat, 80 kg selada, dan 50 kg mentimun. Tidak lupa juga bahan pendukung lainnya seperti bawang bombay, saus tomat dan saus pedas, serta roti raksasa. Pembuatan burger ini butuh waktu 6 jam lamanya. Ada yang tertarik untuk mencobanya? Ketiga adalah pizza terbesar di dunia. Rekor makanan terbesar selanjutnya adalah pizza dari Italia bebas gluten. Pizza raksasa ini dibuat dari 10 ton tepung terigu, 5 ton saus tomat, 100 kg selada, dan 4,5 keju mozzarella, serta bahan pendukung lainnya. Total berat pizza ini pun tidak tanggung-tanggung, yaitu sekitar 25 ton. Oh, besar sekali ya. Untuk membuat adonan ini menjadi pizza siap santap, membutuhkan waktu tidak sebentar, yaitu sekitar 48 jam untuk memanggang adonan. Terakhir, ada samosa terbesar di dunia. Pembuatan samosa ini berlokasi di Masjid London Timur, memiliki berat sekitar 153,1 kg yang dimasak oleh relawan Muslim Aid Inggris. Makanan tersebut dibuat dan digoreng dalam alat masak yang dibuat khusus agar mampu menggoreng samosa raksasa ini. Butuh sekitar 15 jam untuk menggoreng samosa agar matang menyeluruh. Kemudian dipotong berjumlah ratusan untuk diberikan kepada gelandangan The Salvation Army. Itulah deretan makanan terbesar yang mendapatkan penghargaan rekor dunia. Bagaimana Morning People? Apakah sudah lapar dan ingin makan sesuatu di pagi hari ini? Semoga bermanfaat ya.
Nah, Morning People, kita masih sama Mbak Helena ahli clay nih. Kalian pernah nyadar nggak sih bahwa waktu kalian kecil itu suka mainan-mainan begini, terus karya udah bagus, itu tidak menghasilkan apa-apa. Salah ternyata, itu bisa menghasilkan cuan loh Morning People, kayak gini. Nah, sekarang kita lihat nih Vi, hasil karya kamu dan hasil karya Mbak Kelly. Oh ya tentu Wih, bagus dia lah. Bisa dilihat ya, mana yang emang amatiran. Ini Om Deddy Yang Kobuser, ini Mbak Sabrina. Iya. Sakinah mawadah warahmah. Amin. Bisa ajak lo. Sekarang tinggal Ya. ditaro ya. Iya. Oke, jadi selain butuh clay, kita juga butuh ini ya. Apa namanya ini Bowl, sebenarnya bowl. apa sih? Bowl ya, bowlnya ya. Dan bowlnya ini ternyata bisa nyala loh Morning People. Oh ya? Ini bisa jadi lampu tidur. Wow, keren. Gimana tuh cara nyalainnya, Vi? Di bawah. Oh, di Yang bawah, ini di nggak bawah. bisa nyala. Oh, ini nggak bisa nyala. Yang ini bisa nyala Ini juga. bisa nyala ya. Wow. Tada, udah jadi. Tuh, ada lampunya. Keren banget ya. Mbak, boleh Ya. dong kasih tahu ini boleh buat ngajarin anak kecil nggak sih bahan-bahan kayak gini sebenarnya? Sebenarnya boleh-boleh aja sih karena aku sendiri belajar dari usia yang masih kecil, dari aku SD gitu. Jadi harusnya buat anak-anak itu aman. Yang penting dalam pengawasan orang tua aja sih, jangan sampai dimakan gitu. Bagus juga buat saraf motorik ya buat Iya. anak-anak kecil ya. Nih Morning People, kalian Betul. harus ngajari sejak dini kreativitas. Kasih tips dong Mbak buat Morning People untuk belajar kayak gini dan memulai bisnis. Untuk belajar kayak gini yang penting pede aja sih. Memulai bisnis juga pede aja, nggak usah takut. Pede. Kalau nggak laku, pokoknya apapun yang bisa kalian coba aja gitu. Wow. Jangan takut untuk mencoba dan Betul jangan takut sekali. untuk memulai. Nah, Betul sayang sekali. sekali setelah 1 jam berbincang dengan menarik ini, kita harus menutup hari ini dan mengucapkan terima kasih kepada Mbak Helena Terima kasih. Kelly. Terima kasih Mbak Helena, semoga sukses selalu usahanya. kasih. Nah, Morning People jangan lupa untuk terus mematuhi protokol kesehatan karena pandemi masih belum usai. Jangan lupa untuk vaksin, menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker. Dan jangan lupa untuk saksikan terus Morning Update setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 7 pagi di iNews. Saya Lutfi Agizal. Dan saya Haifa Nafisa, pamit. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih ya Mbak ya. Sama-sama. Morning update. Morning update.